Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas unsur intrinsik pada puisi dan unsur intrinsik pada prosa fiksi. Serta di akhir video nanti, kedua unsur tersebut akan kita kaitkan satu sama lainnya. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Dilansir dari Ruang Guru, unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat di dalam karya sastra yang dapat membangun suatu karya sehingga menjadi karya yang indah. Unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Yang pertama, unsur batin. Unsur batin terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok yang menjadi acuan pengarang dalam menentukan diksi. Yang kedua, rasa. Rasa merupakan ekspresi penyair yang dituang ke dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada merupakan tinggi rendahnya bacaan sebagai bentuk sikap penyair agar membangun suasana. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Itulah bagian-bagian dari unsur batin. Kita lanjut ke unsur yang kedua, yaitu unsur fisik. Unsur fisik terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang berfungsi sebagai media dalam membantu penyair untuk memperindah dan mengungkapkan ekspresi. Yang kedua, rima. Rima merupakan bunyi yang terdapat di akhir lirik atau setiap kata. Yang ketiga, tipografi. Tipografi merupakan wujud estetik dalam penulisan puisi. Bisa seperti bentuk zigzag atau yang lainnya. Yang keempat, imaji. Imaji merupakan citra sebagai penjelas maksud dan tujuan penyair. Yang kelima, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang membuat pembaca bisa menggambarkan wujud satu hal dan terkesan dapat disentuh. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan majas sebagai penguat dalam suatu kata atau kalimat sehingga terkesan konotatif, berlebihan, hingga merendahkan. Selanjutnya, kita bahas unsur intrinsik prosa fiksi. Dilansir dari jabar1.id, unsur intrinsik prosa fiksi terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, tema. Tema merupakan masalah pokok yang diungkapkan dalam cerita penulis. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan pesan penulis melalui cerita yang ia tulis. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan atau kronologi peristiwa yang diceritakan. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan peran atau orang atau pelaku yang terdapat pada suatu cerita. Yang kelima, penokohan. Penokohan merupakan sifat atau watak suatu tokoh. Yang keenam, latar. Latar merupakan tempat atau waktu atau suasana terjadinya suatu peristiwa di cerita. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi atau pandangan penulis di dalam cerita. Bisa sebagai sudut pandang orang pertama, yaitu aku, orang kedua, yaitu orang lain, orang ketiga, yaitu di luar cerita. Yang kedelapan, ada gaya bahasa. Gaya bahasa untuk mengekspresikan maksud dan tujuan penulis. Kita sudah tahu unsur intrinsik pada puisi dan prosa fiksi. Selanjutnya, kita akan mengkaitkan kedua karya tersebut, seperti unsur yang ada pada puisi
bisa saja terdapat di dalam prosa fiksi, walaupun di dalam unsur prosa fiksi tidak disebutkan. Begitu pula sebaliknya. Jika teman-teman bingung, mari simak penjelasan berikut ini. Di dalam unsur intrinsik puisi, tidak terdapat latar seperti unsur intrinsik pada prosa fiksi. Akan tetapi, ada karya puisi yang di dalamnya terdapat latar seperti puisi berikut ini. Terdapat kata di ruang kelas, sehingga unsur intrinsik prosa fiksi berkaitan dengan karya puisi. Begitu pula pada cerpen berikut ini, yang mengandung unsur intrinsik puisi yaitu nada. Apabila kita membacanya dengan nada yang tinggi, maka kita bisa merasakan suasana di dalam cerita tersebut. Akan tetapi, jika kita membacanya tanpa nada, tentu kita tidak dapat merasakan keseruan dan suasana yang ada dalam cerita. Nah, berdasarkan dari kedua contoh tersebut, dapat diketahui bahwa unsur intrinsik prosa fiksi dan unsur intrinsik puisi saling berkaitan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan bye-bye.